maju bersama untuk Indonesia. Keadilan merata di negaraku tercinta. Mari topang bersama, damaikan Indonesia. Rakyat adil sentosa seutuhnya. Di sini tempatnya untuk bersuara rakyat Indonesia. Di sini ruangnya solusi bersama, hukum di tengah kita. Di sini tempatnya untuk bersuara rakyat Indonesia. Di sini ruangnya solusi bersama, hukum di tengah kita. Hukum di tengah kita. Selamat sore Bu Agnes. Selamat sore juga Mas Pulung, lama tak berjumpa. Iya, hari ini kita itu mau bahas tentang adanya surat edaran Mahkamah Agung. Dari Mahkamah Agung, biasanya kalau Mahkamah Agung sudah mengeluarkan surat edaran, itu sebenarnya ada persoalan yang ada di masyarakat, sehingga harus ada dari pusat ini mengeluarkan surat edaran. Karena surat edaran ini berkaitan dengan kejadian yang lumayan terkenal, akhirnya ini jadi hal yang menjadi perhatian semua orang. Lumayan terkenal, ini berarti ada pro dan kontra. Dan setelah SEMA ini keluar, ternyata pro kontranya Malah juga pro kontra masih lagi. ada. Kita coba lihat dulu liputan teman-teman di lapangan. Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran atau SEMA nomor 2 tahun 2023 bagi para hakim yang dilarang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama. Semua hakim, termasuk yang ada di Pengadilan Negeri Surabaya, harus mentaati edaran tersebut. Munculnya SEMA ini juga harus diikuti oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sementara itu disampaikan Humas Pengadilan Negeri Surabaya Gede Agung Pranata menyatakan, sesuai dengan surat edaran dari Mahkamah Agung RI terkait larangan bagi hakim untuk tidak mengabulkan perkawinan beda agama ini berlaku di tahun 2023. Maka para hakim yang ada di Pengadilan Negeri Surabaya harus bisa mematuhi larangan tersebut dan tidak melayani permohonan perkawinan beda agama. SEMA 2 tahun 2023 ini tidak berlaku bagi permohonan perkawinan beda agama di tahun sebelumnya, bila tidak ada persoalan dari kedua belah pihak. Agar lebih jelas, berikut isi SEMA nomor 2 tahun 2023 yang menyatakan untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan beda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 huruf F Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Kedua, pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Surat edaran Mahkamah Agung larangan perkawinan beda agama ini juga harus diikuti oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di seluruh daerah di Jawa Timur. Sebelum SEMA ini ya tetap berlaku ya, selama tidak ada keberatan dari pihak-pihak yang kepentingan tetap berlaku. Pak, itu artinya setelah ada SEMA ini hakim-hakim dilarang ya untuk memberi persetujuan pengajuan itu ya? Intinya tunduk dan patuh dengan Ya, SEMA. karena ini sudah jelas kan petunjuk dari Mahkamah Agung terkait dengan permohonan, jadi hakim-hakim pasti wajib lah atau haruslah memperhatikan petunjuk dari SEMA nomor 2 tahun 2023. Dari data Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 2022 lalu, sedikitnya ada 17 permohonan perkawinan beda agama dan untuk tahun 2023 ini masih belum diketahui berapa jumlahnya. Sementara itu Kontras menolak keras dengan adanya SEMA nomor 2 tahun 2023 ini karena hal tersebut dianggap hak dan persoalan privat sehingga negara seharusnya tidak ikut campur permasalahan tersebut. Bisa dilihat Bu, dari SEMA ini keluar, ada yang kontra juga. Sudah ada yang memunculkan resistensi terhadap kenapa ini kok harus diatur seperti ini. Karena sebelumnya ada yang masih bisa mendapatkan izin untuk melakukan pernikahan beda agama. Kita bahas pada malam hari ini pro kontra larangan hakim pernikahan beda agama.
Sudah hadir di studio redaksi hukum di tengah kita Bapak Dr. Andes Misbahul Munir MAG, Kabid Urais Urusan Agama Islam Kanwil Kemenak Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat malam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada bersama kita secara online ini ya Pak. Ada Sekjen Federasi Kontras Surabaya, Mas Andi Irfan, Sarjana Hukum. Selamat sore Mas. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, dan sebelum kita mulai memetakan ini mana pro, mana kontra, dan solusinya seperti apa, kita rehat dulu sebentar. Di sini ruangnya solusi bersama, hukum di tengah kita, hukum di tengah kita. Tentunya pemirsa ini sudah tidak sabar lagi Bu, karena SEMA ini keluar, mereka ingin tahu sebenarnya setelah ini seperti apa ini. Apakah memang benar-benar sudah tutup begitu ya secara hukum, karena memang sebelumnya ada pengadilan yang bisa mengabulkan permohonan tersebut, atau seperti apa? Kita mungkin ke Pak Misbahul dulu yang ada di studio. Pak Misbahul, ini gimana kalau dari sisi Kemenak menanggapi terkait dengan SEMA ini seperti apa? Instruksinya juga ke jajaran seperti apa? Terima kasih Mbak, terima kasih Mas. Ini terkait dengan surat edaran Mahkamah Agung yang untuk tidak mengabulkan permohonan bagi masyarakat Indonesia yang nikah beda agama. Ini sebenarnya kalau kita melihat di dalam ajaran agama apapun itu, menurut saya bahwa masing-masing agama itu memerintahkan kepada umatnya atau kepada pemeluknya untuk menjaga mereka untuk tidak mengalami kerusakan. Yang saya maksud tidak mengalami kerusakan itu terjaga akidahnya, terjaga keluarganya, terjaga keturunannya. Lah, mengapa harus menikah itu seagama? Itu memang sudah diatur oleh yang menciptakan manusia ini. Jadi ibaratnya kalau saya melihat apa yang ada di dunia kita ini, mobil ketika dibuat oleh pabrik maka di situ disertakan buku, ya, disertakan buku untuk bagaimana cara menyervisnya, misalnya begitu. Nah ini juga begitu, manusia itu diciptakan Allah, diciptakan oleh Tuhan, maka perangkat untuk menjadikan manusia itu tetap indah itu sudah diciptakan. Salah satunya adalah bagaimana membangun rumah tangga. Nah disitulah maka ada beberapa ketentuan diantaranya bahwa ketika menikah itu harus seagama. Lah ini kita kan secara umum itu yang kita lihat adalah ajaran dari agama ya, dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian diturunkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Itu kemudian muncul Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 bahwa pernikahan itu ya seagama, pria dengan wanita muslimah begitu. Kalau misalnya Kristen ya sesama agama mereka dan seterusnya. Itu mengacu kepada undang-undang perkawinan juga berarti ya? Itu mengacu kepada peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Tapi ada instruksi ke bawah nggak Pak setelah SEMA ini keluar untuk Kemenak sendiri? Kementerian Agama dalam hal ini kalau instruksi ya tentu karena aturannya sudah begitu. Jadi aturannya itu untuk umat Islam misalnya yang ada di Kemenak itu kebetulan hanya mencatat pernikahan bagi umat yang beragama Islam. Bagi non-Muslim, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan seterusnya itu kan pencatatannya di catatan sipil. Jadi kalau di Kementerian Agama maka pencatatannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 kemudian KHI dan seterusnya maka hanya melayani pencatatan nikah bagi umat Islam. Oke, mungkin nanti juga bisa sedikit kilas balik dengan apa yang terjadi sebelum SEMA keluar, karena meskipun Kemenak mencatatkan sesuai dengan agama Islam begitu ya, tapi di masa sebelumnya sempat terjadi beberapa pernikahan yang beda agama dan sempat diajukan ke pengadilan, itu pun disetujui. Dari Kemenak sendiri ketika itu posisinya di mana? Kementerian Agama dalam hal ini menganggap bahwa masalah itu adalah di luar Kementerian Agama. Karena proses pencatatan mereka yang berbeda agama itu tidak mungkin diajukan di Kementerian Agama. Mereka mengajukannya adalah ke catatan sipil itu atau sebut aja mungkin
ya Dukcapil atau di catatan sipil tadi. Maka sejauh mereka berkonflik di luar itu, maka Kementerian Agama tetap enjoy, yang dilayani ya hanya untuk pencatatan, ya hanya untuk umat Islam itu saja. Artinya memang itu tidak membuat sebuah pertimbangan lagi karena memang dicatat di tempat lain ya Pak ya? Ya, itu dan di non sewu di Kementerian Agama itu memang ada pembimas ya. Pembimas itu pembimbing masyarakat, ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu, termasuk di Jawa Timur. Maka Kementerian Agama itu memberikan pembinaan sesuai dengan umat beragama masing-masing. Jadi ada induknya di Kanwil ini. Tetapi memang karena dalam aturan pencatatan itu sudah ada bagiannya masing-masing, kaplingnya masing-masing, maka Kemenak hanya mencatat bagi umat Islam yang menikah. Oke, baik. Kita coba ke Mas Andi Irfan, karena Mas Andi Irfan dari Kontras ini juga sepertinya ada unek-unek terkait dengan keluarga SEMA. Mas Andi, monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kan polemik yang sudah berlangsung selama beberapa waktu terakhir ya. Kalau di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 itu sebenarnya kan tidak ada larangan atau tidak diatur, bukan tidak diatur tentang perkawinan pernikahan beda agama. Undang-Undang perkawinan itu hanya mengatur bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Sementara agama itu kan bisa ditafsirkan macam-macam. Bisa banyak tafsir begitu. Ada sejumlah misalnya di Islam ada sejumlah ulama yang punya pandangan bahwa nikah dengan ahlul kitab itu diperbolehkan. Ada yang mengatakan tidak diperbolehkan. Orang bisa ada khilafiyah di internal Islam sendiri. Di agama lain saya pikir juga ada potensi yang sama. Di Kristen, di Hindu, di Buddha, yang pada dasarnya ada keluasan, justru ada keluasan di internal agama itu menyangkut persoalan ini. Sementara undang-undang kita, aturan perundang kita itu belum mengatur secara jelas tentang masalah ini. Pada prinsipnya kan tidak dilarang. Sesuatu yang tidak dilarang itu kan berarti boleh begitu kan. Tidak ada larangan, bukan merupakan sebuah tindak pidana ketika seseorang melakukan pernikahan beda agama, itu bukan tindak pidana. Tapi negara tidak mengatur atau belum mengatur secara jelas bagaimana bila hal ini terjadi. Undang-undang kita punya keterbatasan mengatur perkawinan yang dilakukan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu tidak dibetulkan atau tidak ada. Artinya ada kekosongan hukum di sini. Nah, di waktu yang lalu ada jurisprudensi, ada putusan Mahkamah Agung di tahun 86 yang mengizinkan tentang yang menerangkan bahwa catatan sipil itu diperbolehkan mencatat pernikahan beda agama. Tahun 86 yang lalu. Dan kemudian sekarang Mahkamah Agung justru bikin surat yang di situ dia mencantumkan ketentuan yang kurang lebih ya copy paste dengan Undang-Undang 74 gitu. Pasal 2 ayat 1. Oke, Mas Andi mohon maaf kalau saya potong dulu karena kita harus lihat, nanti saya kembali lagi ke Mas Andi untuk melanjutkan penjelasannya. Ya. Oke, matur nuwun. Di sini ruangnya semesti bersama, hukum di tengah kita, hukum di tengah kita. Mungkin waktunya kita balik ke Mas Andi dulu karena ada yang terpotong tadi. Karena rasanya. tadi mungkin mengambil aturan yang terjadi di tahun yang lama begitu ya Mas Andi, kemudian menyoroti kok yang sekarang ternyata berbeda dengan aturan yang sebelumnya. Gimana Mas Andi? Monggo. Ulangi lagi agar kita bisa baca teksnya lengkap gitu ya. Ya. Yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya sesuai dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 huruf F Undang-Undang Perkawinan. Itu di SEMA-nya itu begitu bunyinya.
Terus kemudian ayat keduanya pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar kepercayaan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Ini menurut saya SE-nya ini berlebihan gitu. Ya, SE ini kan harusnya ngatur internal karena di tata aturan perundang-undangan kita SE itu dia sifatnya mengatur internal. Tidak kemudian bisa membatalkan atau mengabulkan atau merubah undang-undang di atasnya. SE ini justru mendistorsi apa yang ada dalam teks di undang-undang perkawinan. Di undang-undang perkawinan itu kan tidak diatur atau tidak dilarang pernikahan yang beda agama dan kepercayaan. Mas Andi ngapunten, kalau mungkin tidak diatur, tidak dilarang, apakah dengan hadirnya SEMA ini justru memperjelas sebenarnya apa yang dimaksud oleh undang-undang perkawinan, begitukah? Atau mungkin ada beda tafsir juga lagi? Justru mendistorsi apa yang ditulis atau diamanahkan di undang-undang itu. Artinya begini loh, konsekuensi dari SEMA ini kan hakim di pengadilan itu kemudian akhirnya nggak berani mencatat perkawinan antar beda agama. Dampaknya itu kan banyak, dampaknya kan meluas jadinya. Orang yang beda agama kemudian menikah, kemudian pernikahannya jadi tidak sah gitu. Pertanyaannya adalah orang yang menikah beda agama itu apakah merupakan tindak pidana atau bukan? Tapi apakah dengan SEMA ini kemudian hakim juga menjadi tidak bingung gitu karena mereka harus memutuskan seperti apa? Nanti kan kemudian nanti akan muncul isu baru tentang perzinahan yang dilakukan oleh orang yang telah menikah beda agama. Itu variabel baru yang merupakan dampak dari SE ini. Kalau misalnya hakim kemudian menaati SE ini gitu loh. Oke, sebentar Mas Andi. Saya pikir ada banyak orang yang pada akhirnya harus menikah walaupun dia tidak bisa melepaskan agama masing-masing. Dan sesungguhnya ini kan urusan privat, sesuatu yang sangat privat. Orang bisa saja menafsirkan agama dia, menghalalkan pernikahan beda agama. Itu kan tafsir yang bisa dia yakini gitu loh. Tapi dan undang-undang kita, undang-undang perkawinan itu kan masih memberi ruang itu walaupun tidak cukup luas ya, tapi ruang itu masih ada. Nah, SE ini mempersempit ruang itu yang kemudian membuat pernikahan beda agama menjadi tindakan ilegal, tidak sah secara hukum. Yang artinya juga tidak bisa dicatatkan juga ya berarti ya Mas Andi, dengan adanya SEMA ini tidak bisa dicatatkan di Dukcapil juga. Artinya kan kemudian dianggap tidak sah secara hukum. Terus kalau seperti itu dia harus menikah dengan cara apa? Ini kan namanya kan jadi hak paling asasi, hak dasar dari warga negara yang akan melangsungkan pernikahan jadi hilang, jadi terabaikan, jadi tercerabut gara-gara SE ini. Oke, baik. Itu dari mungkin kemudian dihukum gara-gara nikah beda agama gitu. Sementara undang-undang yang menghukum itu tidak ada. Itu dijatuhi dalam konteks hukum apa orang yang menikah beda agama. Oke, Mas Andi, kita hold dulu di situ. Saya ke Pak Misbahul menanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Andi Irfan. Jadi begini, di Indonesia ini kan negara yang luar biasa ya. Kita boleh berbeda pendapat dan seterusnya. Tetapi ada kaidah ya atau semacam ketentuan bahwa hukmul hakim yarfaul khilaf. Keputusan pemerintah itu seharusnya bisa menghilangkan perbedaan pendapat di tengah-tengah masyarakat kita. Di sini kami bisa memahami bahwa masyarakat itu boleh berpendapat apapun tentang teks peraturan perundang-undangan, tetapi ketika sudah ada keputusan tentang misalnya dalam hal ini surat edaran Menteri Mahkamah Agung tadi ya, maka itu mestinya bisa menjadi acuan pokok bahwa inilah yang harus ditaati oleh masyarakat di Indonesia apapun agamanya. Dan mohon maaf kalau tadi disebutkan bahwa Indonesia itu tidak mengatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ya. Tadi sudah disebutkan pula. Oke, mungkin ada. Ini kita lihat misalnya di dalam pasal 2 yang tadi sudah disebut dan ada di dalam surat edaran Mahkamah Agung itu. Di sini sebenarnya sudah jelas Mas, tinggal bagaimana kita memahami bahwa perkawinan itu adalah sah. Yang menyatakan sah itu siapa? Kalau kita ada hubungannya dengan peribadatan ya,
maka di situ adalah unsur agama itu menjadi hal yang pokok. Jadi yang mengatakan sah itu misalnya ada perkawinan, sah apa tidak nikahnya? Oh sah, dasarnya apa? Lah itu kan harus muncul itu. Maka di sini disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Artinya kalau laki-laki muslim dia juga dengan perempuan muslimah, Kristen dengan Kristen, Katolik dengan Katolik, Hindu dengan Hindu dan seterusnya. Itu yang dimaksud berdasarkan masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Tetapi terlepas dari itu semua, karena kita punya pola pikir yang berbeda, maka sekali lagi perbedaan pendapat itu menjadi hal yang biasa di Indonesia. Tapi keputusan negara itu sesungguhnya bisa menjadi pemersatu apapun pendapat masyarakat di Indonesia ini. Kalau melihat dengan yang dulu, karena kan kalau mengacu di pasal 2 tadi sah menurut hukum agama masing-masing. Sementara dulu kan tetap ada yang dikatakan sah karena ada yang berhasil mengajukan proses pernikahan beda agama. Apakah kemudian itu bisa dikatakan sah menurut hukum agama masing-masing sehingga disetujui juga oleh negara dan dicatatkan di dalam catatan sipil? Itu pendapat atau ketentuan di saat itu, Mbak. Oh, oke. Itu pendapat, sebut saja hakim yang memberikan ruang bagi mereka. Tetapi kemudian biar mungkin ya dalam hal ini saya melihat agar di Indonesia ini ada keseragaman, maka Mahkamah Agung mengatur bagi para hakim untuk mematuhi aturan yang telah dibuat oleh Mahkamah Agung tersebut. Jadi bisa dikatakan SEMA ini sebagai dasar baru untuk membuat sebuah keputusan yang kedepannya itu Pak ya? SEMA ini bukan dasar untuk menetapkan sebuah keputusan, tetapi ini adalah surat edaran yang harus ditaati oleh para hakim bahwa jangan main-main dengan hukum. Jangan main-main dengan hukum. Dan di dalam SEMA itu apakah ada sanksi, Pak Misbahul? Tadi non sewu ini saya kembali ke Mas siapa namanya Mas tadi? Andi Irfan. Mas Irfan ya, bahwa nikah beda agama ini bukan suatu tindak pidana. Ya, memang ini bagian dari saya menyebutnya sah atau tidak kan begitu ya. Perkawinan dikatakan sah manakala. Nah, itu kan ada lanjutannya. Jika tidak memenuhi unsur di kalimat-kalimat berikutnya itu berarti pernikahannya tidak sah. Nah, ketika tidak sah, mohon maaf, maka hubungan dalam perkawinan itu kita menyebutnya sebagai perzinaan. Bagaimana dengan konsekuensi hukum bagi seseorang yang menikah beda agama itu? Tentu kalau menurut kami berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, kemudian kita juga dasarnya non sewu, aturan negara ini kan dasarnya juga karena sila pertamanya itu ketuhanan yang Maha Esa, maka dasar agama juga menjadi acuan pokok. Nah di situ di dalam Al-Quran, Al-Baqarah misalnya menyatakan bahwa tidak boleh pria muslim itu menikah dengan wanita non-muslim, itu tidak boleh, tegas dinyatakan dalam Al-Quran. Nah kalau agama sudah mengatur seperti ini, kemudian kita berbeda dengan aturan yang dibuat oleh Allah, kita mau pakai aturan yang mana lagi? Contoh saya muslim, maka saya harus taat. Kalau tadi sempat disebut Mas Andi Irfan bahwa itu adalah urusan privat, yang kemudian diseret menjadi urusan hukum di negara ini bagaimana? Bukan begitu, bukan begitu. Jadi non sewu, urusan pribadi kita itu kan bukan kita itu barbarian kemudian bisa melakukan apapun, tidak. Tapi pribadi kita itu tergantung kepada Tuhan kita. Muslim taat pada Allah, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan seterusnya tentu harus taat kepada Tuhan mereka masing-masing kan begitu ya. Kalau sudah umat beragama ini tidak taat kepada ajaran agama yang diberikan oleh Tuhannya, maka lantas kepada siapa kita akan mentaatinya? Tidak boleh kemudian atas dasar kebebasan berpikir kemudian kita menentang aturan Allah, tidak boleh itu. Jadi memang aturan itu memang harus dilihat dulu ya. Aturan itu Allah memberikan kepada kita, sebut Tuhan saya Allah, misalnya Kristen Tuhan mereka ya. Itu ada aturan yang harus ditaati. Oke, saya kembali ke Mas Andi Irfan. Mas Andi Irfan gimana dong kalau bahwa ini mengacu kepada aturan masing-masing? Antara perspektif agama Islam dengan perspektif hukum positif Indonesia itu jangan dicampur-campur begitu ya. Itu persoalan yang tidak sama.
kalau dimixkan jadi kacau balau nanti perspektifnya. Di Islam sendiri itu kan ya banyak perbedaan tentang cara pandang, khilafiyah soal menikah beda agama ini. Yang paling terkenal itu misalnya Yasser Arafat, itu Muslim, dia orang atau pimpinan Palestina, dia istrinya itu Nasrani. Semua orang di dunia juga paham soal itu. Kalau kita mau paling mudah gitu loh, mendeskripsikan bagaimana ada diskursus juga di dalam Islam tentang tafsir tentang nikah beda agama. Tapi kita jangan masuk ke situ. Kalau kita masuk ke situ nanti malah kacau. Karena perspektifnya bukan perspektif Islam. Yang kita bahas adalah perspektif hukum positif secara umum gitu loh. Tuh. Yang kedua, ya itu yang pertama di situ Pak. Yang kedua, surat edaran Mahkamah Agung itu kan sifatnya teknis operasional. Sementara SEMA yang sekarang itu bukan teknis operasional lagi, dia membuat pembatasan. Itu yang menurut saya berlebihan di sana. Tidak bisa SEMA itu mengatur soal ini gitu. Undang-Undang Nomor 174 itu teksnya sederhana kok. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dan penjelasannya adalah tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu sesuai dengan Undang-Undang 45. Artinya yang jadi sumber hukumnya itu Undang-Undang 45 gitu loh. Konstitusi sumber hukumnya bukan agama masing-masing lagi. Kalimat terakhir dari penjelasan di Undang-Undang di pasal 2 Undang-Undang 174 itu begitu. Oke. Nah, harusnya memang kemudian negara memberi ruang ke sana. Ketika orang punya tafsir gitu, Baik. Agama yang dia yakini bahwa dia menafsirkan dengan agamanya sendiri ditafsirkan, dan kelompoknya ada sekelompok orang atau ada orang punya tafsir tentang agamanya bahwa saya boleh menikah dengan agama lain. Tugas negara apa kemudian? Kan melindungi itu gitu kan, memberi ruang itu. Nah, perkawinan itu karena perkawinan itu kemudian berdampak kepada soal waris, soal hukum perdata yang melekat di dalam perkawinan itu. Baik, Mas Andi, saya hold dulu, kita rehat dulu sebentar, nanti kita juga ada banyak yang masuk juga ya, Mas nanti Pulungnya. kita akan bacakan di segmen selanjutnya. Di sini ruangnya semesti bersama, hukum di tengah kita, hukum di tengah kita. Sebuah SEMA yang kemudian menjadi sorotan banyak orang, pro kontra banyak orang, karena ada kejadian yang luar biasa sebelumnya. Karena dan kemudian juga ada keinginan yang masih ternyata dinilai bahwa negara mencoba hadir tapi dianggap salah juga kehadirannya begitu kan. Oleh karena itu banyak sekali WA yang masuk, Bu. Saya mau bacakan ini ya. Kita coba dengar dulu, ada apa ini dengan line WhatsApp kita? Dari Mas Doni Sidoarjo mengatakan Indonesia ini negara berdasarkan Pancasila, sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Aturan yang dibuat jelas harus mengacu pada kitab-kitab pada agama yang diyakini. Semua agama juga tidak membenarkan nikah beda agama, jadi aturan SEMA itu hanya mempertegas aturan yang ada, jadi sudah benar aturan itu. Oke. Tapi ada satu lagi yang mengatakan, Mbak Intan dari Surabaya, saya pacaran 15 tahun, belum bisa nikah sampai sekarang karena pacar saya non-muslim, aturan ini sangat memberatkan kami. Dari Mas Ronald di Gresik, yang namanya cinta tidak memandang ras, suku, dan agama. Ini juga harus dipertimbangkan. Jodoh itu misteri Tuhan. Bagaimana jika jodoh kita ternyata beda agama? Asik ini ya. Dari Mbak Rani, apa yang salah? Dari Mbak Rani, apa yang salah dengan cinta beda agama? Ini kan urusan agama. Kemudian terakhir dari Mas Hamim di Mojokerto, sudahlah nggak usah repot-repot, nikah saja di luar negeri atau nikah secara adat. Yang penting kan sah di mata keluarga, benar atau salah biar Tuhan yang menilai ini. Mantap, mantap. Ini karena memang ya oke, sebelum ke Mas Andi Irfan, Pak Misbahkul, ini kan karena urusannya nanti harus dicatatkan supaya pernikahan itu kan tercatat dianggap sah secara hukum di negara ini begitu kan. Kalau melihat yang tadi kan oh ya sudah urusan pribadi, urusan ini. Kalau Pak Misbahkul melihatnya gimana ini dengan ada banyak kasus yang sebenarnya kita ini butuh. Ya. Jadi pencatatan nikah itu menjadi penting dan nikah ini adalah urusan pribadi, tetapi negara hadir untuk memberikan fasilitas. Contoh sederhana, Mbak, bahwa nikah itu kan dalam aturan perundang-undangan harus dicatat.
Benar. Saya menyebutnya untuk umat Islam pencatatannya adalah di KUA Kecamatan sesuai Oke. dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian bagi yang di luar agama Islam, ini saya menyebut Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Ini kalau nggak disebut nanti salah lagi kita ini kadang-kadang kan begitu ya. Maka pencatatannya adalah di catatan sipil. Terkait dengan bagaimana sih seharusnya negara itu, menurut saya surat edaran Mahkamah Agung ini adalah kado terindah untuk Indonesia. Semakin memberikan kepastian hukum bahwa ketika kita mau menikah itu hendaknya mencari ya yang sesuai dengan ideologi kita, sesuai dengan agama kita. Kalau kita menikah itu dasar non sewu ya, ada orang menikah dasarnya itu adalah nafsu syahwat, keinginan. Ada orang menikah dasarnya adalah karena perintah agama dan seterusnya. Maka tingkatan yang baik itu nikah bukan karena nafsu syahwat, tetapi ya dasarnya karena perintah agama. Kita bisa melihat sekarang kenyataan di masyarakat sebagaimana tadi yang kita dengar bersama tentang WA masyarakat kita 15 tahun menikah pacaran tapi beda kemudian nggak bisa menikah karena calon suaminya ternyata beda agama. Nun sewu, kembali kepada kita umat beragama di Indonesia ini tidak boleh orang nggak beragama hadir di Indonesia ini, kan begitu Mas ya. Jadi seluruh penduduk Indonesia ini harus beragama. Kalau nggak beragama dia sebut saja komunis dan seterusnya. Maka ketika kita beragama, sekali lagi kita harus taat pada ajaran agama kita. Tidak boleh kita kemudian ini agama dan negara harus Kalau dipisahkan. kepercayaan gimana? Karena kan kepercayaan Ada mungkin yang tanya juga soalnya. Iya. Kepercayaan itu sesungguhnya kan bagian dari agama kita. Jadi kepercayaan Agama yang diyakini juga iya, begitu ya, agama oleh yang masing-masing diyakini itu penganutnya. adalah kepercayaan kita. Maka itu adalah satu kalimat yang tidak boleh dipisahkan. Kepercayaannya dia misalnya animisme, dinamisme. Itu nggak sesuai juga dengan agama kan begitu. Tidak Maka sesuai dengan salah agama satu dan juga ya. kepercayaan itu adalah serangkai pemahamannya, tidak boleh dibeda-bedakan. Oke, balik ke Mas Andi Irfan. Mas Andi, ini tadi beberapa WhatsApp juga mengatakan udah kalau gitu di luar negeri aja karena memang di luar negeri memfasilitasi begitu. Apakah ya semacam itu dengan adanya SEMA ini berarti tidak diakui juga di Indonesia, Mas Andi? Negara kita itu majemuk ya, beda-beda agama, beda-beda suku. Tapi kalau pola pikir kita itu homogenisasi, ya kacau gitu loh. Kita ini kan bukan negara yang homogen, bukan bangsa yang homogen. Kita ini heterogen, hiper heterogen, luar biasa banyak. Jumlah kepercayaan aja di Indonesia itu jumlahnya bisa ratusan kepercayaan agama-agama lokal. Kemudian ada aturan semacam ini gitu loh. Saya bisa bayangkan akan ada ribuan pasangan beda agama dan kepercayaan itu akan kehilangan hak dasarnya untuk dicatatkan pernikahannya menurut negara berdasarkan hukum negara. Dan itu dalam konteks hak asasi manusia itu melanggar hak asasi manusia. Menikah itu adalah hak yang tidak bisa dihilangkan, tidak bisa diabaikan, tidak bisa dikurangi. Itu kalau dalam hak asasi manusia itu adalah non-derogable rights. Itu ada hak hidup, hak nikah, hak untuk organisasi, berpikir dan seterusnya itu sama posisinya levelnya. Ini adalah hak yang tidak boleh dihilangkan, dikurangi dalam keadaan apapun. Negara itu tugasnya menjamin hak itu ada, bukan membatasi karena urusan hal-hal yang kemudian justru mengacaukan implementasi dari pemenuhan dan perlindungan atas hak itu. Saya pikir Mahkamah Agung memang seharusnya tidak mengeluarkan surat edaran ini, walaupun orang berbeda pendapat, harusnya negara bisa menerima semua perbedaan pendapat tadi itu. Mas Boleh Andi? saja ada orang mengatakan bahwa nikah itu harus satu agama, satu keyakinan, boleh saja. Tapi juga bukan hal yang salah ketika ada orang mengatakan nikah berbeda agama, dan itu bukan komunis. Pak ini juga berlebihan juga. Nikah beda agama kok komunis, nggak ada hubungannya malah.
perspektif itu apa namanya, butuh kedewasaan untuk memahaminya gitu ya. Saya kemarin ada rilisnya teman-teman ICRT itu, dia mencatat ada 1.600 lebih pasangan beda agama di 10 tahun terakhir. Kita bisa bayangkan kalau tahun ke depan jumlahnya akan makin banyak, ribuan anak-anak muda yang menikah beda agama dan kemudian negara abai untuk melindungi hak mereka sebagai Mas Andi Irfan, ngapunten, berarti dengan adanya SEMA ini close ya, memang menutup ruang itu tadi, atau bagaimana menurut Mas Andi Irfan? Ruang itu masih ada. Mahkamah Agung juga bisa mencabut SE itu. SE itu kedudukannya dia tidak boleh mengatur, merubah isi atau ketentuan dalam satu peraturan perundang-undangan. SE itu bukan itu fungsinya. Dalam tata urutan perundang-undangan kita, SE itu fungsinya adalah mengatur teknis dalam implementasi di pengadilan saja. Misalnya ini orang bikin surat puasanya harus digimanakan. Nah itu diatur di SI. Hukum acara perdata itu sudah diatur dan teknis pelaksanaannya hukum acara itu bagaimana itu diatur di SI. Orang mengajukan gugatan bagaimana teknisnya itu diatur di SI. Nah, SE yang sekarang ini berlebihan dia overmas, dia berlebihan. Ya, maksudnya artinya begini Mas Andi Irfan, ketika dikatakan berlebihan, lalu apa yang kemudian dirasa menjadi ruang untuk kemudian entah itu dicabut, entah itu kemudian masih bisa menjadi ruang bagi mereka-mereka yang tadi masih berharap begitu Mas Andi Irfan? Hakim masih punya keleluasaan untuk melakukan kalau dia berani dia bisa dia boleh tidak masih bisa ya? Meskipun ada SEMA ini Mas ya? Meskipun ada SEMA boleh dia. Oh boleh? Boleh. Tidak akan mendapatkan sanksi begitu karena ini kan SEMA dari yang atas begitu, dari Mahkamah Agung gitu, dari MA. Konsekuensinya tentu kemudian resikonya di sana, resikonya ada sanksi. Tapi SE Mahkamah Agung ini kan kalau dia kemudian ada sejumlah SE yang kemudian tidak bisa dijalankan karena dia masuk terlalu dalam pada KUH perdata. Ada beberapa SE Mahkamah Agung soal sejumlah pasal di KUH perdata itu. Okay. Padahal nggak bisa dijalankan karena memang berlebihan. Demikian juga SE ini kalau kemudian misalnya ada hakim yang melihat pertimbangan kemudian memutuskan untuk mencatat ketua pengadilan mencatat itu tidak soal bisa. Baik Mas Andi Irfan, ini sebelum kita lihat Mas Pulung kayaknya ada lagi nih yang masuk nih. Benar, ini juga ada 2 WA yang masuk ke produser. Pilih mana nikah beda agama atau kumpul kebo, karena nggak bisa nikah karena beda agama, dari Pak Sumarno di Surabaya. Kemudian dari Mas Rozi, ada yang nikah terpaksa pindah agama karena status padahal itu tidak sesuai dengan hati nurani. Bagaimana tanggung jawab negara? Itu masalah yang sering muncul mungkin ya. Jadi yang suruh tanggung jawab negaranya berarti ya. Baik, kita nanti bahas ini Pak Misbahul juga dan juga Mas Andi akan membahas lagi setelah rehat. Ya. Di sini ruangnya solusi bersama, hukum di tengah kita, hukum di tengah kita. Banyak pemikiran-pemikiran di masyarakat dari WA yang masuk itu kan kita bisa melihat ya bagaimana keberagaman pemikiran masyarakat kita. Dan juga ternyata tadi Mas Andi Irfan mengatakan loh SMA udah keluar kalau memang ini nanti tergantung hakimnya lagi gitu kan. Tapi mungkin resiko taruhannya jabatannya dia sendiri begitu kan kalau memang dia tetap mau melakukan sesuai dengan apa yang diyakini. Pak Misbahul ini gimana? Karena kemarin kalau nggak salah tahun kemarin ya di Surabaya. Ada di BN Surabaya itu Pak yang dikabulkan. Dikabulkan. Statusnya apa? Berarti perkawinannya sah karena kan itu kan juga tercatat ya dicatat di. Sebelum ke sana sedikit Mbak, ini pertanyaan sederhana tetapi perlu untuk kita pikirkan bersama, kita renungkan bersama. Nikah itu kira-kira urusan agama atau tidak? Itu yang pertama ya.
kalau kita menyebut itu bukan urusan agama, mengapa seluruh pemeluk agama di Indonesia itu kalau menikah pasti non sewu ini di hadapan pemuka agama masing-masing. Kristen di gereja kan begitu ya, Yeah. Hindu di pura dan seterusnya. Umat Islam nikahnya di depan penghulu. Di sana ada petugas pencatat nikah, ada wali nikah, ada saksi dan seterusnya. Maka saya bisa mengambil kesimpulan bahwa nikah itu sesungguhnya adalah urusan agama. Buktinya seluruh penduduk di Indonesia itu kalau menikah dia selalu meminta tolong kepada para pemuka agamanya masing-masing. Artinya ini sebenarnya urusan agama Proses juga begitu ya prosesnya iya, ya. agama. Kalau kita di dalam misalnya masyarakat Indonesia itu menikah tidak berdasarkan agama, terus pola pernikahannya kayak apa? Itu yang perlu kita lihat, prosesnya kayak apa. Kristen mungkin pakai apa itu ya di semacam apa Pak di gereja itu ya. Semua aturannya ya, Pak, ya. Ada aturannya. Muslim juga seperti itu. Lah kalau tidak pakai itu misalnya, dia pakai apa? Maka agama menjadi unsur pokok dan unsur penting dalam setiap pernikahan bagi masyarakat Indonesia ini. Lah kalau kemudian dikatakan, wah ini urusan privasi masing-masing. Lah kita ini non sewu bilang begitu tuh dasarnya apa? Kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan yang jenengan tanyakan tadi, apa itu Mbak sampai lupa saya? Nah yang di tahun lalu itu kan sudah ada yang dan sebelum-sebelumnya juga ada banyak kan yang disahkan. Jadi sebelum turunnya surat edaran Mahkamah Agung ini, informasi sampai ke kita melalui media elektronik dan seterusnya, telah terjadi pernikahan beda agama di Indonesia. Di Surabaya juga seperti itu. Maka begini, menurut saya sih sebenarnya menikah beda agama itu karena di dalam agama itu tidak diperkenankan, maka hukumnya sama dengan tidak menikah. Hukum legal keagamaannya loh ya. Saya nggak bicara ini dalam sisi mana tidak, tapi ketika menurut hukum agama itu sudah tidak dikatakan sah, walaupun dicatat oleh petugas yang mencatat, maka bagi saya itu belum disebut menikah. Dan hubungan suami istri yang menikah beda agama, mohon maaf sekali lagi, ini menurut pemahaman yang sisi saya, agama ya? Sisi agama, maka hubungan suami istri yang beda agama itu masuk kategori perzinaan menurut saya. Meskipun oleh negara dicatatkan secara sah ketika walaupun menurut ketentuan yang lama pernikahannya itu telah dicatat berdasarkan putusan pengadilan tersebut. Baik, ini mungkin masih akan terus terjadi pro kontra, tapi nanti kita lihat perkembangannya. Mas Andi Irfan, secara singkat dari kontras seperti apa ini mungkin untuk pendampingan atau mungkin apa yang bisa disampaikan malam hari ini terkait dengan larangan dari SEMA ini? Harusnya nggak perlu ada SEMA ini kan bikin ribet saja sebenarnya. Kado terindah ya. Satu kado, satu ribet. Satu ribet. Ya. Kado Mas itu Mas. Monggo Mas Andi Irfan, singkat. Ini kalau kita lihat di prinsip hukum yang kita pahami sebagai yang paling tinggi adalah konstitusi, ya SEMA ini melanggar undang-undang dasar, melanggar hak asasi manusia. Maka upaya hukum untuk membatalkan SEMA itu menjadi penting bagi teman-teman yang punya komitmen terhadap kepastian hukum bagi mereka yang menikah dan dalam posisi punya perbedaan agama dan keyakinan. Satu itu. Yang kedua, dalam konteks wacana publik, saya kira juga diskursus yang lebih terbuka menyangkut soal hak bagi mereka yang berbeda agama dan keyakinan untuk dilindungi oleh negara dalam pernikahannya itu menjadi penting untuk kita dorong terus. Menikah itu memang urusan yang tidak dalam satu posisi privat saja, dia memang bersentuhan dengan urusan administrasi sipil gitu. Kalau konteks agamanya ini kan kemudian juga konteks ketuhanannya saja,
ke spiritualitasnya. Tapi yang lebih penting dalam konteks warga negara, menikah itu kan berdampak pada administrasi sipilnya, hak sipil sebagai warga negaranya. Kalau itu kemudian hilang hanya gara-gara tidak diakui pernikahannya, maka tentu kita sebagai sebuah negara yang menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi untuk mengatur segala soal itu ya bencana bagi banyak orang begitu. Intinya di situ. Oke. Baik, ternyata dari acara ini kita kelihatan ada pro kontra ada pro itu tetap kontra yang ada. masih terus, bahkan Mas Andi Irfan tadi juga mengatakan masih terus mendorong, tapi dari Pak Misbakul juga mengatakan ini udah saklek begitu Dan ya. kado terindah katanya. Kado terindah satu big reward ya. Kita nanti menunggu saja bagaimana penerapannya seperti apa dan semoga semuanya bisa menemukan jalannya masing-masing gitu ya. Semoga. Dan sesuai dengan aturan hukum negara ini. Ya. Terima kasih Pak Misbakul. Kau begitu sempurna di mataku, kau begitu indah. Kau membuat diriku akan selalu memujamu.